Oke, sebelum kita sedikit membuka diskusi pada hari ini, kita minta dulu pembukaan sedikit ini, pandangan-pandangan daripada narasumber-narasumber kita pada hari ini kawan-kawan. Langsung saja kayaknya ini dari sebelah kanan pojok, Abang Da kami Yuda Nopanza, untuk sedikit minta pandangan dulu Ketua, sebagai pembuka. Pandangan pembuka dulu terkait kopi senja ini seperti apa, silakan. Jadi ini namanya nodong pengawas tuh kan. Gitu. Diundang untuk hadir di pelantikan, tahu-tahu suruh duduk ke depan model ini. Cuman Bung Dedek, ini apa istilahnya tuh? Talk show. Ya, talk show lah, diskusi ini yang kuakui ini yang pertama kali semenjak aku jadi anggota DPR RI. Jadi karena ditodong ini ya, bukan karena keinginan. Jadi ya insya Allah kita sambut positif ya. Mungkin bisa jadi tempat diskusi dalam membahas atau mencari solusi lah untuk masalah-masalah yang ada khususnya di Sumatera Selatan. Ini topiknya juga hari ini luar biasa, langsung pertama kali langsung bahas masalah uji tangguh karhutlah. Nah ini hadir kepala BPBD untungnya, biarlah kepala BPBD lah yang banyak menjelaskan kan, karena mungkin sesuai tor yang kami terima, kami cuma urusannya dengan Komisi 1. Artinya itu urusan Babinsa Pak ya kan. Ya, jadi aku senang bisa mungkin dilanjut, cuman ini kan di mana ini? Di gedung DPRD. Mungkin nanti Ketua AMKI sudah menyiapkan studio khusus untuk ke depannya kan. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Abang Da Yuda. Langsung saja ke Abang Da kami Bang Iqbal untuk sedikit menanggapi kopi senja itu dari perspektif BPBD, silakan. Ya baik, yang pertama kalau kita lihat inilah keuntungan kalau orang politik masuk di dunia media. Jadi sebelum dia sudah tahu mana topik yang bagus, mana yang lagi booming, mana yang bisa dikolaborasikan dengan hampir seluruh, baik itu teman-teman media, influencer, ataupun media cetak yang ada di Sumsel. Nah apalagi seperti yang kita ketahui, topik hari ini membahas masalah karhutlah, yang mana menurut BMKG karhutlah di Sumsel ini tahun ini ada potensi terjadi El Nino. Nah ini dengan adanya kopi senja ini kita bisa bertukar pikiran, melakukan kolaborasi, kerjasama, dan tentunya ini yang kita harapkan, adanya partisipasi dari organisasi untuk perkembangan Sumatera Selatan, khususnya yang berkenaan dengan isu-isu strategis dan isu-isu nasional. Dan ini kami mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada pengurus AMKI yang sudah mengadakan kopi senja ini. Mudah-mudahan dengan adanya kopi senja, tadi sudah disampaikan oleh Pak Wokito, ketua itu anggota DPR, mudah-mudahan ini menjadi pilot project yang bisa mengkolaborasikan antara semua sektor, baik itu pemerintah, pusat, daerah, dunia usaha, teman-teman media, dan mungkin kedepannya dengan kalangan akademisi. Dan ini menjadi salah satu trend center untuk kedepannya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat, mudah-mudahan kopi senja ini setiap edisi, setiap penayangan bisa memberikan dampak bagi masyarakat Sumatera Selatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Abang Da Iqbal, ahli sama. Oke ya. Baik, kita langsung ke Bapak Kombes Pol Nandang Mukminin menanggapi kopi senja ini dulu, Pak. Belum terlalu ke materi kita. Oke, kita ngopi dulu. Oke. Terima kasih. Terima kasih moderator Pak Riza berikan kesempatan kepada saya untuk bisa menanggapi kegiatan hari ini. Yang pertama, saya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus dari mulai ketua maupun para anggota Asosiasi Media Konvergen
Indonesia. Konvergensi Indonesia. Semoga pengurusan ini nantinya akan selalu sukses dan lancar dalam mengemban tugas. Dan pada kesempatan ini juga saya mengapresiasi hadirnya kanal berita atau kanal diskusi Kopi Senja yang diasosiasi langsung oleh teman-teman dari AMKI. Ini juga sangat menarik ya, dan terus terang saya berpikir tadinya hanya menghadiri pelantikan ternyata harus menjadi narasumber. Jadi mohon maaf apabila nanti ada hal-hal yang kurang lengkap ketika nanti saya ditanyakan sesuatu hal yang memang perlu data akurat. Karena ini terus terang aja saya hadir di sini memang ya hanya untuk melaksanakan kegiatan menghadiri pelantikan dari teman-teman AMKI. Namun tetap saya apresiasi dan merasa bangga bahwa ide kreatif dari teman-teman AMKI ini nantinya dengan Kopi Senja ini akan bisa membawa semua aspirasi masyarakat Sumatera Selatan ya, berkaitan dengan segala aspek kehidupan sosialnya yang nantinya bisa dibahas dan bisa menjadi bahan masukan kepada semua stakeholder yang ada di sini. Ya, terutama kita juga nitip apabila ada hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang ada di Sumatera Selatan yang perlu dibahas dan perlu nantinya kami bisa diberi masukan, itu sangat diperlukan oleh kita Polda Sumatera Selatan. Dan saya di sini juga terus terang mewakili Bapak Kapolda Sulsel, dan sebenarnya beliau ingin hadir di dalam acara ini, namun karena kesibukan dan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, beliau memerintahkan saya untuk menghadiri acara ini, dan beliau menyampaikan permohonan maaf dan juga beliau mengucapkan selamat atas pelantikan dari para pengurus AMKI periode tahun 2026-2031 untuk kepengurusan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Nandang. Tentunya kita tidak lengkap ya, udah jauh-jauh ketum kita dari Jakarta datang. Kita juga harus meminta tanggapan juga nih. Bagaimana tanggapan ketum terkait Kopi Senja yang digagas oleh DPD AMKI Provinsi Sumatera Selatan? Silakan. Wah, saya melihatnya ini AMKI Sumatera Selatan yang mana ketuanya Pak Dede Umar ini, beliau ini sesuatu rupanya. Dan gagasannya, idenya ini kami appreciate sekali dari pusat, dan insya Allah kita juga bisa berkolaborasi nanti di pusatnya. Tapi dengan adanya ini kami ucapkan selamat, semoga lancar terus ya, juga menyentuh juga rekan-rekan dari pemerintahan dan dinas-dinas yang terkait, DPRD dan segala macam. Semoga langgeng dan tetap konsisten untuk menyelenggarakan acara kita ini. Terima kasih, itu aja. Baik, terima kasih untuk semua narasumber yang hadir pada hari ini. Jadi tanpa menunggu berlama-lama, minta tepuk tangan dulu sekali lagi. Oke, baik ya. Jadi kita sedikit ini sudah ada Kepala Pelaksana BPPD Provinsi Sumatera Selatan yang nanti mungkin akan menjelaskan seperti apa situasional Sumatera Selatan di ujung musim hujan ini yang akan memasuki musim kemarau. Bukan begitu Pak Kalaksa? Ya, memasuki musim kemarau ya. Nah, jadi kita akan mendengarkan mungkin seperti apa Sumatera Selatan dari 6 bulan ke depan, dan apa langkah-langkah yang harus dipersiapkan dari BPBD Sumatera Selatan sendiri, dari TNI, dari Polri, dan juga dari anggota DPR RI dari selaku legislatifnya. Silakan kepada Bapak Iqbal
kami persilakan untuk menyampaikan seperti apa situasional di Provinsi Sumatera Selatan dalam menyikapi untuk menghadapi karhutlah. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan kami menyapa terlebih dahulu yang terhormat anggota DPR Komisi 1 yang juga sekaligus Ketua Karang Taruna Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Yuda Nopanza Utama, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang berkesempatan hadir, Pak Kapolda dalam hal ini diwakili Kabid Humas yang mewakili Pangdam. Ini Pak, ini tadi sudah pergi ya, yang mewakili Gubernur. Pas, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dan tentu saja Ketua AMKI Pusat yang berkenan tadi melantik, dan Ketua AMKI Provinsi Sumatera Selatan beserta seluruh pengurus AMKI Provinsi Sumatera Selatan yang barusan dilantik, mudah-mudahan menjadi berkah bagi Sumatera Selatan. Sebelum kita berdiskusi terkait penanganan karhutlah, mungkin yang pertama izinkan kami untuk menyampaikan update situasi kondisi karhutlah di Sumatera Selatan tahun 2026. Per periode 1 Januari sampai 20 Mei di Sumatera Selatan sudah ada lebih kurang 46 kejadian kebakaran, yang mana dari kebakaran ini menyebabkan sekitar 182 hektar lahan di Sumatera Selatan yang terbakar. Di antara itu yang paling besar kejadian itu di Ogan Komling Ilir, Muara Enim, Pali. Di Pali ini ada 19 kejadian, Muara Enim ada 9 kejadian, di Ogan Ilir ada 5 kejadian, di Kota Palembang ini ada 6 kejadian, dan jumlah total hotspot dari periode Januari sampai dengan Mei lebih kurang 1.200 titik hotspot yang sudah terjadi di wilayah Sumsel. Selanjutnya lagi, sebelum kita ini perlu kita bahas juga masalah tingkat kerawanan karhutlah di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan memiliki luas wilayah lebih kurang 8.300.000 hektar, yang mana dari jumlah ini 1.270.000 hektar itu merupakan luas lahan gambut. Setengahnya ada di Kabupaten Ogan Komling Ilir, ada 600.000 hektar. Sisanya ada di Musi Banyuasin, Ogan Ilir, dan juga Muara Enim. Kondisi ini tentu sangat mempengaruhi tingkat kerawanan karhutlah yang ada di Sumatera Selatan, karena seperti yang kita ketahui, lahan gambut ini menjadi salah satu faktor utama terjadinya karhutlah, karena ketika musim kemarau, gambut ini yang biasanya terendam oleh air ini menjadi kering dan memiliki potensi kebakaran sangat tinggi, yang mana ketika terbakar akan sangat dipadamkan, karena gambut di Sumatera Selatan ini terutama di wilayah Oki tingkat kedalamannya sangat dalam. Kita memiliki kubah gambut yang kedalamannya hampir 20 meter. Nah, ini
ketika kemarau terjadi, apalagi kemarin dari BMKG sudah menyampaikan untuk tahun 2026 ini potensi El Nino di Sumatera Selatan dan juga Indonesia akan ada. Nah, ini menjadi salah satu ancaman serius bagi kita semua dan perlu adanya penanganan yang komprehensif, kolaborasi pentahelik baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, termasuk juga dunia usaha, media, baik itu media cetak maupun media elektronik, dan juga teman-teman akademisi. Sumatera Selatan, alhamdulillah kita kemarin di tanggal 22 April sudah menetapkan status siaga karhutlah yang akan berlangsung sampai 30 November, dan ini sudah ditandatangani oleh Bapak Gubernur, yang mana status siaga ini sesuai dengan arahan dari Menteri Lingkungan Hidup bahwa daerah-daerah yang memiliki potensi karhutlah harus segera menetapkan status siaga, dikarenakan dengan penetapan status siaga pemerintah pusat, daerah maupun eksternal bisa saling berkolaborasi untuk melakukan penanganan karhutlah. Selain itu juga pemerintah provinsi sudah menetapkan posko karhutlah provinsi yang dikomandoi oleh Bapak Gubernur Sumatera Selatan bersama dengan Forkopimda, dan Satgas operasi itu langsung dipimpin oleh Bapak Danrem beserta juga satgas-satgas daerah termasuk Bupati Wali Kota di Sumatera Selatan. Selain itu Sumatera Selatan juga sudah menetapkan daerah-daerah yang memiliki potensi karhutlah. Di Sumatera Selatan ada 12 kabupaten kota yang memiliki potensi terjadinya karhutlah, yaitu Kabupaten Oki, Ogan Ilir, Banyuasin, Muara Enim, Musi Banyuasin, Pali, Musirawas, Musirawas Utara, Oku Timur, Oku Selatan, Lahat, dan Ogan Komling Ulu. Daerah-daerah ini dinilai memiliki histori terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk di wilayah Sumatera Selatan. Selain itu, kita juga di Sumatera Selatan sudah melaksanakan berbagai kegiatan. Terakhir tadi pagi kita melaksanakan penutupan pelatihan gabungan dan juga apel kesiapsiagaan yang langsung dipimpin oleh Bapak Wakapolda beserta jajaran. Kita sudah mendapatkan pelatihan dari Manggala Agni bagaimana kita bisa mengatasi api yang ada di daerah. Selain itu, Sumatera Selatan juga mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat. Alhamdulillah kemarin di tanggal 4 Mei sampai dengan 14 Mei kita mendapatkan operasi modifikasi cuaca dari pemerintah pusat melalui BNPB. Dan kalau kita lihat seminggu belakangan termasuk juga di Palembang sering terjadi hujan. Ini merupakan salah satu upaya kita dalam hal melakukan pembasahan lahan-lahan yang ada di Sumatera Selatan, khususnya lahan gambut. Selain itu kita juga mendapatkan bantuan heli patroli dan heli waterbombing. Jadi kalau teman-teman media kalau sekarang melihat setiap pagi, siang heli ada BNPB ini sambil bawa bak ini, itu merupakan salah satu bentuk dukungan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk menghadapi karhutlah. Selanjutnya untuk kesiapsiagaan logistik, kita sudah menyiapkan
personil gabungan, dan juga kita sudah melaksanakan apel kesiapsiagaan personil dan peralatan yang kemarin langsung dipimpin oleh Bapak Menko Polkam di Gria Agung. Selain kesiapan personil, kita juga sudah menyiapkan kendaraan operasional dan mobilitas lapangan, dan juga peralatan pemadaman, dan juga sistem komunikasi dan pelaporan, yang mana sistem komunikasi dan pelaporan ini sangat penting untuk lebih awal mendeteksi kemungkinan terjadinya kebakaran di wilayah. Karena dengan harapan dengan cepat kita mengetahui adanya kebakaran dengan masih kecil, itu cepat kita melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak menjadi besar. Selain itu juga kita juga melakukan penguatan posko siaga karhutlah, yang mana posko utama ini ada di kantor BPBD, dan ini setiap hari kita selalu memantau titik hotspot maupun kebakaran, dan juga pelaporan dari semua kalangan, baik itu dari satgas yang di daerah maupun masyarakat yang di sekitar rawan karhutlah. Selain itu juga kita melaksanakan distribusi logistik ke wilayah prioritas, baik itu peralatan karhutlah ataupun yang lainnya. Adapun strategi kesiapsiagaan terpadu, yang pertama kita melakukan monitoring dan deteksi dini, melakukan pemantauan hotspot harian, melaksanakan analisa cuaca dari BMKG, melakukan monitoring tingkat bahaya kebakaran, melakukan patroli baik darat maupun udara dengan bantuan heli patroli yang dibantu oleh teman-teman pemerintah pusat. Selain itu juga kita melakukan penguatan posko siaga karhutlah ketika potensi karhutlah menjadi besar. Biasanya kita mendirikan posko di daerah-daerah karhutlah seperti Oki, Banyuasin, Musi Banyuasin maupun OI. Ini untuk mempercepat penanganan karhutlah. Selain itu juga kita melakukan kesiapsiagaan personil dan peralatan, dan terakhir melakukan edukasi dan sosialisasi. Nah, harapan kami dari pemerintah adanya kerjasama dari teman-teman media, khususnya pengurus AMKI, dalam hal mendistribusikan berita-berita dan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Karena penanganan karhutlah selama ini masih berlangsung di hilirnya. Nah, yang perlu kita rubah mindset itu adalah mindset masyarakat, bagaimana masyarakat memandang kebakaran hutan ini bukan cuman tugas dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun daerah, tapi menjadi tugas kita bersama, dan juga adanya kesadaran bahwa pengaruh kebakaran hutan dan lahan ini berdampak dari sisi ekonomi, kesehatan maupun hubungan bilateral bagi negara-negara sahabat seperti Singapura maupun Malaysia. Untuk itu kami berharap adanya dukungan dan kolaborasi dari seluruh teman-teman influencer, teman-teman media cetak, elektronik, agar kita sama-sama melakukan edukasi sosialisasi kepada masyarakat, sehingga kedepannya masyarakat menjadi lebih sadar bahwa karhutlah ini menjadi urusan bersama. Dan ini yang paling bisa mengena itu, yaitu tadi adanya kolaborasi dengan teman-teman media. Untuk itu pada kesempatan ini kami berharap adanya dukungan dari teman-teman media untuk melaksanakan edukasi dan sosialisasi ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali tadi ya penjelasan dari Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Selatan. Sudah melihat seperti apa Sumatera Selatan dan situasionalnya seperti apa.
Nah, jadi kawan-kawan, tadi kalau sudah kita mendengarkan seperti apa namanya keterangan yang disampaikan oleh Kepala BPBD, tentunya juga kita akan bertanya kepada para penegak hukum, dalam hal ini ada pihak kepolisian juga sudah ke tengah-tengah kita ini. Kita akan bertanya kepada Bapak Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya, catatan pihak kepolisian, Pak. Jadi catatan pihak kepolisian ini terkait pelanggaran dan upaya pembukaan lahan, mungkin masyarakat-masyarakat yang masih belum begitu banyak memahami seperti apa aturan-aturan. Nah, ini bagaimana dari pihak kepolisian ini sendiri dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat dan mungkin pihak pelaku usaha agar tidak melakukan pembukaan lahan itu dengan cara dibakar. Kami persilakan kepada Bapak Nandang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kepada teman-teman semua media dan juga masyarakat yang ada di Sumatera Selatan. Perlu kami sampaikan dulu sebelum kita menyangkut atau menjawab pertanyaan dari Pak Rija Palevi selaku moderator. Kami ingin menyampaikan bahwa karhutla bukan hanya persoalan api dan asap. Karhutla menyangkut keselamatan masyarakat, kesehatan publik, kelestarian lingkungan, aktivitas ekonomi, hingga citra daerah dan bangsa. Oleh karena itu perlu ada komitmen dari semua pihak bahwa untuk mengantisipasi dan mencegah karhutla ini bukan hanya tugas dari satu instansi terkait saja, tapi perlu kolaborasi. Nah, oleh karena itu komitmen dari kita Kepolisian Polda Sumatera Selatan dalam penanganan karhutla dan mencegah atau mengantisipasi terjadi karhutla di Provinsi Sumatera Selatan ini, kita berkomitmen bukan hanya sekedar hadir sebagai penegak hukum. Nah, tadi kan ditanyakan masalah bagaimana aturan-aturan hukumnya kan gitu. Namun turut aktif di dalam kegiatan-kegiatan pencegahannya, ya baik preemptif maupun preventifnya. Tujuannya apa? Ini dalam rangka kita akan merawat kelestarian Bumi Sriwijaya ini demi stabilitas dan ketahanan nasional yang kuat, agar masyarakat ya, terjaga kesehatannya, termasuk lingkungan, terjaga kelestariannya, aktivitas ekonomi bisa berjalan tanpa ada hambatan asap yang menutup semua udara yang ada di Sumatera Selatan sehingga aktivitas terhenti. Itu jangan sampai terjadi. Maka perlu sinergi yang nyata. Tambah lagi ini adalah wujud nyata dukungan kita terhadap program Astacita Presiden RI juga. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa ini memerlukan sinergi yang kokoh di dalam penanganan karhutla ini antara jajaran Polri, kemudian TNI, BPBD, pemerintah daerah, pakar ahli, dan komitmen kuat juga dari para mitra strategis lainnya, ya seperti ya para media, ya awak media, termasuk juga perusahaan-perusahaan perkebunan dan lain sebagainya, yang kita harapkan dukungannya untuk bisa sama-sama kita melakukan kesiapan untuk mencegah terjadinya karhutla ini. Nah, oleh karena itu perlu kesiapan mitigasi di lapangan. Ya, kita meminta semua pihak untuk mempersiapkan ya, kesiapan mitigasi terhadap penanganan karhutla ini. Dan kita Polda Sumatera Selatan Pak Kapolda Sumatera Selatan telah memerintahkan kepada seluruh jajaran operasional di tingkat Polres maupun Polrestabes untuk tidak menunggu adanya api walaupun sekecil apapun, ya. Kemudian api itu menjadi pelan-pelan menjadi membesar. Nah, itu jangan menunggu. Namun perlu langkah antisipasi berlapis. Harus segera dioptimalkan melalui pemantauan titik hotspot berbasis teknologi. Nah, seperti itu ya. Selain kita memantau titik hotspot, ya Polda Sumatera Selatan ini juga secara
itu melalui dashboard ya, ada dashboardnya. Ketika misalkan ada beberapa titik api segala macam, nah ini perlu langsung cepat, angka gerak cepat, personil di lapangan untuk bisa langsung mencek, kemudian ketika ada titik api segera dipadamkan. Nah, oleh karena itu perlu patroli rutin terpadu di kawasan lahan gambut serta di daerah rawan-rawan lainnya. Sebagaimana kita ketahui di sini banyak beberapa kabupaten yang memang rawan, ya potensi rawannya tinggi terjadi karhutlah seperti wilayah Kabupaten Ogan Ilir dan sekitarnya. Nah, namun kita tetap bukan hanya itu saja, kita tetap memantau semua kabupaten maupun kota yang ada di wilayah Sumatera Selatan ini untuk menjaga potensi titik api sejak dini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita memiliki tugas sebagai pengayuh masyarakat, pelindung masyarakat. Di dalam pelaksanaan tugas kita juga kita harus menjunjung tinggi sikap humanis dan profesional di dalam penanganan karhutlah ini. Tidak ujuk-ujuk misalkan ketika menemukan titik hotspot ada segala macam, kemudian kita menduga ada masyarakat yang kemungkinan diduga membakar atau segala macam, kemudian kita secara arogan untuk melakukan upaya ya penegakan hukum. Tetapi kita perlu juga melakukan penyelidikan lebih lanjut. Ya. Tidak serta-merta kita melakukan penegakan hukum, melakukan penangkapan, ya kemudian proses penyidikan dan lain sebagainya. Kita harus melalui proses-proses prosedur ketika memang ditemukan di sekitar TKP, ketika ada temuan api, hotspot atau masyarakat yang diduga membakar lahan, itu kita perlu kegiatan penyelidikan lebih lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi titik utama, apa 4 strategis utama kepolisian RI ini, ya dalam hal ini Polda Sumatera Selatan di dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Yang pertama adalah pencegahan dini, mitigasi, kemudian kedua pemanfaatan teknologi, pantauan digital, kemudian pemadaman bersama, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pembakaran. Nah, perlu diketahui bahwa untuk hari ini kita sudah melaksanakan apel bersama yang melibatkan total 453 personil, ya terdiri dari unsur Polri, TNI, BPBD, serta Mitra Kamtipmas tadi bisa disampaikan. Untuk kekuatan tersebut, ya dalam rangka kita melakukan upaya langkah mitigasi terpadu. Dan perlu disampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ya berdasarkan langkah-langkah mitigasi yang memang sebenarnya bukan hanya apel itu saja yang kita lakukan, sudah beberapa kali apel dan sudah melakukan kita sinergi kerjasama di lapangan, Polda Sumatera Selatan bersama dengan instansi terkait lainnya. Akhirnya kita bersyukur bahwa berdasarkan laporan operasional terpadu capaian mitigasi karhutlah di wilayah Sumatera Selatan menunjukkan hasil signifikan. Hingga Mei 2026 jumlah titik api berhasil ditekan menjadi 1.253 titik, ya turun drastis dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 11.786 titik. Nah, dan untuk luas yang terbakar itu yang luas area yang bisa ditekan, ya luas lahan terbakar yang juga berhasil ditekan hingga mencapai 182,53 hektar. Nah, kemudian untuk tadi apabila terjadi kita harus melakukan penegakan hukum, ya. Jadi apa sanksi yang akan diberikan kepada mereka yang melakukan pembakaran? Penegakan hukum tetap tegas, walau tetap kita harus melalui proses lidik dan sidik. Nah, namun untuk perlu diketahui kepada teman-teman Bapak Ibu sekalian serta masyarakat bahwa bisa kita lakukan terhadap ya penyidikan terhadap pelaku perorangan, ya. Sanksi ini akan diberikan kepada pelaku perorangan juga bagi korporasi. Nah, yang sengaja melakukan pembakaran lahan secara ilegal. Dan untuk jeratan hukuman ini akan kita jerat hukuman berlapis. Nah, namun dengan menerapkan regulasi pidana ketat
ya seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang melarang pembakaran hutan dengan ancaman dan denda penjaranya. Ya, namun tetap bisa diikat dengan undang-undang lainnya seperti KUHP dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Luar biasa sekali Pak Nandang ya. Ini udah jelaskan nih dari penegakan hukum. Satu lagi nih ya, kita akan bertanya langsung dengan Abang Dakami Yudeno Panza. Jadi ini seperti apa nih peran DPR RI ini kan sangat penting Abang Dah, ya kan? Terutama dalam pengawasan, penguatan, regulasi, serta mendukung kebijakan terhadap Satgas Karhutla ini sendiri. Nah ini seperti apa dari DPR RI melihat situasional kebakaran hutan dan lahan ini menjadi sebuah ancaman bersama dan perlu kolaborasi bersama, Ketua? Dipersilakan. Ya, terima kasih. Jadi mungkin peran DPR RI kalau kita lihat dari fungsi kami di Komisi 1 untuk penanganan karhutla ini mungkin lebih ke dukungan dari TNI ya. Jadi karena mitra kami kan TNI, sedangkan BPBD sendiri mitranya di Komisi 8. Jadi mungkin perkuatan tadi panjang lebar dari Pak Iqbal sudah menyampaikan. Kita juga sama-sama tahu tanggal 6 ya kalau nggak salah sudah apel ya. Sudah pembentukan Satgas 3.000, kurang lebih 3.000 personil yang melibatkan BPBD, TNI, Polri dan unsur-unsur dari relawan. Dan dari sini kami ingin mendorong paling memang alhamdulillah kan sebenarnya kalau kita lihat dari data Karhutla dari beberapa tahun terakhir ya semenjak Pak Iqbal menjabat kepala BPBD lah ya. Tepuk tangan dulu ini kayaknya nih dapat apresiasi Jadi, langsung ini. Jumlah kejadiannya itu nurun. Kebetulan tahun lalu kami sempat mampir. Saya sempat hadir melakukan kunjungan pengawasan waktu itu ke kantor BPBD Provinsi Sumatera Selatan untuk meminta menyaksikan langsung monitoring titik-titik hotspot yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Ya, alhamdulillah bisa terkendali dengan baik lah. Insya Allah saya pikir dengan peran serta yang ada teman-teman tadi Pak Nandang juga udah menyampaikan ya, kita lebih butuh pencegahan sih saya pikir ya. Jadi kita lebih butuh pencegahan sama-sama. Ini teman-teman AMKI ini kan pemilik dari media-media online, media cetak. Nah mungkin lebih kita gencarkan, lebih kita suarakan itu untuk mengingatkan masyarakat agar tidak membantu sama-sama membantu untuk mengawasi di wilayah masing-masing. Dan juga yang paling penting mungkin tadi salah satunya juga peran serta perusahaan, karena kita paham juga di sini kan di Sumatera Selatan ini kan rata-rata perkebunan besar yang mungkin lebih banyak juga milik swasta. Nah di sini mungkin kita dorong juga fungsi mereka, karena menurut aturan jarak dari kebun mereka itu kalau nggak salah 5 km Pak Iqbal ya. Nah 5 km dari kebun mereka itu masih tanggung jawab mereka untuk pengendalian atau pengawasan titik-titik hotspot tersebut. Dan jadi memang saya pikir ini sampai hari ini kita belum mendengar berita yang jelek lah mengenai Karhutla ini, karena masih terkendali ya. Mungkin kita harapkan juga tetap terkendali sampai nanti akhir tahun 2026 ini. Kalau saya pikir kita lebih aware lah. Jadi mungkin teman-teman media juga lebih menyampaikan ya, ini AMKI sudah memulai melalui kopi senja ini ya. Nah mungkin teman-teman lain nanti menyampaikan dengan melalui medianya masing-masing. Jadi saling mengingatkan, saling mendukung dan saling ya memudahkan lah. Jadi kalau diandalkan teman-teman dari BPBD, teman-teman dari Polri aja, teman-teman dari TNI, saya pikir berat, karena memang yang Pak Iqbal tadi sampaikan di Sumatera Selatan ini medannya berat karena lahan gambut. Nah, lahan gambut ini tadi sampai ada yang dalamnya 20 meter. Nah, itu memang jadi tantangan tersendiri. Jadi kalau memang saya pikir kalau bisa mencegah lebih baik daripada kita mengobati. Rasa itu Dinda Reza. Kalau mungkin teman-teman lain ada yang ini, cuman nyala sore ini. Oke, mungkin ini Ketua. Sedikit lagi tambahan Ketua. Itu informasinya Komisi 1 ada upaya mendorong insentif TNI biar lebih produktivitas lagi.
Komisi 1 mendorong insentif dari TNI agar lebih ditingkatkan lagi. Nah, jadi kalau soal insentif atau gaji tunjangan ya, sebenarnya yang kita harapkan juga semua sektor. Kemarin kan kalau mungkin kami di Komisi 1 memang kami mendorong itu kan untuk peningkatan tunjangan Babinsa dan prajurit TNI yang dinas yang bertugas di daerah terluar. Karena mereka itu seperti beberapa waktu lalu saya kunjungan ke Ambon. Nah, di sana itu ternyata itu kan daerah konflik ya. Kebetulan kami datang waktu itu hampir berdekatan dengan peringatan ulang tahun Republik Maluku Selatan ini, RMS itu. Nah, jadi memang di situ butuh tunjangan khusus bahasanya untuk di daerah konflik dan tunjangan-tunjangan untuk teman-teman Babinsa karena jumlah tunjangan itu mereka sangat kecil dan mereka itu kebanyakan di kita Sumatera Selatan aja, di Kabupaten Sumatera Selatan ini satu Babinsa itu ada yang bertugas untuk teritorialnya itu lebih dari 2 desa. Nah itu kalau di Kota Palembang taruhlah satu kelurahan sudah 2 Babinsa. Cuman kalau di daerah lain itu satu Babinsa bisa 2 atau malah lebih dari bisa 3 desa. Nah mungkin secara untuk mengganti tunjangan untuk transportasi mereka dan segala macam itu saya rasa layak untuk ditingkatkan lebih baik lah, termasuk juga mungkin ya teman-teman Polri saya pikir ya, karena kita harus paham negara ini nggak bisa cuma sebelah, sinergi seluruh pihak terkait ini sangat penting, apalagi dengan kondisi yang sedang tidak baik seperti ini. Saya pikir kondusivitas jauh lebih penting, bukan begitu Pak Nandang? Ya, karena kalau kita nggak aman, teman-teman Polri ini capek, teman-teman TNI juga susah untuk menangkal, ya kan? Kemarin kita sudah kena hampir, yalah kejadian Agustus itu kan jadi pelajaran buat kita sama-sama. Cuman jangan sampai ini lagi lah. Kalau kita bisa rukun, bisa guyup, bisa adem gitu kan, kenapa tidak gitu? Ya, pikir itu Dinda. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Abang Yuda Novansa. Oke, baik kawan-kawan, mungkin kita tidak ada tanya jawab mengingat waktu juga sudah mulai sore dan memang ini adalah salah satu rangkaian dari pelantikan pengurus AMKI Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai awal pembuka bahwa pemikiran-pemikiran, ide dan gagasan serta solusi yang konkret juga akan kita hasilkan bersama sebagai bentuk perhatian kita terhadap Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Ya, kita semua memahami bahwa menjaga Sumatera Selatan agar tetap bebas asap bukan hanya tugas dari pemerintah atau aparat semata, tapi juga tanggung jawab bersama. Dibutuhkan kesiapsiagaan di darat, udara, dan juga kesiapan dalam membangun kesadaran masyarakat. Mari kita menjaga Sumatera Selatan tetap hijau, langit tetap biru, dan udara tetap bersih untuk generasi mendatang. Dan tentunya kita apresiasi khusus kami sampaikan kepada Asosiasi Media Konvergensi Provinsi Sumatera Selatan yang telah menggagas Kopi Senja pada hari ini, sehingga organisasi konvergensi media yang turut mengambil peran dalam membangun kesadaran publik melalui informasi yang cepat, akurat, dan edukatif. Terima kasih, saya Riza Palepi, tepuk tangan untuk kita semua dan sampai jumpa lagi di Kopi Senja episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.